ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita waktu, yang masih memberi kita usia, dan masih memberi kita kesempatan untuk meniti jalannya. Waktu terus berjalan, usia kian bertambah. Dengan bertambahnya usia, sebenarnya telah berkuranglah kesempatan kita di dalam beramal. Namun sayangnya, tak semua kita sadar bahawa bulan demi bulan yang kita lewati adalah bagian dari amanah kehidupan. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, mari kita renungkan bahawa Allah tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia, bahawa Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu ataupun waktu begitu saja, bahawa tiap detik, tiap bulan memiliki makna dan kehormatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan haram yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab." 4 bulan yang dimaksud, di antaranya ada 4 bulan suci. 3 bulan berturutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian bulan Rajab di antara Jumaditsani dan Sya'ban, muttafaqun alaih. Maka hadirin, mengapa 4 bulan tersebut dinamakan bulan Muharram? Sebagaimana Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan bahawa dinamakan bulan haram karena 2 maknanya. Yang pertama adalah diharamkan berbagai pembunuhan, peperangan, bahkan orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua adalah dinamakan bulan haram karena bulan tersebut larangannya untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula hadirin,
pada saat itu sangatlah baik untuk kita melakukan amal ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Masir Ibnul Jauzi, tafsir surah At-Taubah ayat 36. Az-Zuhri mengatakan, kanal muslimuna yu'adzimuna al-ashhurul haram. Dulu para sahabat menghormati syahrul haram, yaitu bulan-bulan haram, karena pada saat itu adalah waktu yang sangat terbaik untuk melakukan amal ketaatan. Sampai-sampai para salaf dahulu sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram yang dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan yang soleh dilakukan pada bulan tersebut menuai pahala yang lebih banyak. Itulah yang disebutkan dinukil dari Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan di antara keutamaan bulan Muharram juga hadirin adalah dinamakan bulan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadirin Az-Zamakhsyari dinukil dari Faidul Qadir yaitu jilid 2 halaman 53 bahwa beliau mengatakan bulan Muharram disebut Syahrullah yaitu karena disandarkan pada lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan mulianya dan agungnya bulan tersebut, sebagaimana kita pula menyebut Baitullah yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan penyandaran ini yang khusus ini tidak ada kita temui pada bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan pada bulan tersebut hadirin. Bulan Muharram inilah yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu adalah namanya Safarul Awal. Kemudian ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan Al-Muharram. Bulan ini juga hadirin adalah seutama-utamanya bulan untuk berpuasa penuh setelah bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa-puasa seperti yaitu Arafah dan seterusnya adalah merupakan yaitu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya yaitu Faidul Qadir. Kemudian hadirin, bulan Muharram ini memiliki keistimewaan, yaitu di mana bulan pertama dalam setahun dan pembuka tahun. Bahkan ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh para umat beragama. Hari itu adalah hari Asyura. Orang Yahudi ketika dulu memuliakan hari ini karena hari tersebut adalah hari Asyura, hari kemenangan Musa bersama Bani Israel dari penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di hari Asyura. Beliau bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunah?" Hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Maka faqalu hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin, Nabi SAW pun mengatakan, bersabda, "Fanahnu ahaqqu aula bi Musa minkum," dan kami juga kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Sehingga kemudian Nabi SAW fasamahu wa amara bisiyamih. Nabi SAW kemudian berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara keutamaan bulan Muharram juga adalah para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman ke-38, "Innallaha iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram." Allah membuka awal tahun dengan bulan haram yaitu bulan Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Muharram. Dulu bulan Muharram disebut
atau dinamakan Syahrul Asam karena bulan Allah yang sunyi, karena kala itu yaitu sangat mulianya bulan-bulan ini sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Oleh karenanya hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Taubah lanjutan ayat yang terakhir, ayat ke-36, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, yaitu pada bulan-bulan yang diharamkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, karena dosa-dosa di dalamnya lebih berat dan juga lebih kuat pelarangannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Qatadah rahimahullah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Inna dzulm fil ashhurul hurum a'dhamu khati'atan wa wizra minadh-dzulm fi ma siwaha." Sesungguhnya kezaliman, kemaksiatan yang dikerjakan pada bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya dibandingkan kezaliman, kemaksiatan yang dikerjakan pada selainnya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin azima, walaupun kezaliman, kemaksiatan bagaimanapun keadaannya tetap besar dosanya. Walakin Allahu yu'azzimu min amrihi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, melipat gandakan sesuatu sebagaimana yang Dia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan sebagai penentu waktu bagi manusia. Karena bulan-bulan tersebutlah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita rasakan dan kita ketahui dalam setiap kehidupan kita, di awal ataupun di akhir. Akan tetapi hadirin, hal yang disayangkan adalah kebanyakan kaum muslimin meninggalkan penanggalan Hijriah seluruhnya, seutuhnya, dan berpegang dengan penanggalan Nasrani Masehi sepenuhnya. Dan ironisnya hadirin, ada keyakinan yang masih muncul sampai saat sekarang ini, yakni bulan Muharram disebut di sebagian kalangan adalah bulan Suro, yang dimana identik dengan hal-hal yang seram, hal-hal yang sial, yang membawa kesialan, sehingga hajatan-hajatan tidak dibolehkan dilaksanakan pada bulan tersebut. Mereka dihimbau untuk tidak mengadakan kegiatan apapun ketika bulan Syuro. Siapa yang berani mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di bulan Syuro, maka petanda celaka baginya ataupun musibah datang. Padahal hadirin, hakikatnya keyakinan ini adalah keyakinan syirik, karena berkeyakinan sial terhadap sesuatu yang tanpa dalil, termasuk tiaroh ataupun tatoyur. Ini adalah keyakinan buruk atau sial terhadap pertanda suatu waktu, benda, tempat ataupun dan yang lainnya. Dan tiaroh ini adalah perbuatan kesyirikan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-tiaratu syirk, at-tiaratu syirk, at-tiaratu syirk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Padahal hadirin, Islam tidak datang demikian. Islam mengajarkan dan menganjurkan, yaitu umat Islam di bulan tersebut adalah untuk kita berkesempatan untuk kaum muslimin beramal soleh, terutama mengerjakan puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Lebih utama lagi jika kita mendapatkan puasa Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sebagaimana ini ditegaskan pula oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, yang kemudian dia menegaskan sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah di bulan Muharram. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, puasa yang paling utama di antara bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, adalah puasa di bulan Muharram, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 67. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, sebagaimana Abu Qatadah Al-Ansari berkata, wasu'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Asyura. Nabi SAW ketika itu ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, maka Rasulullah SAW pun menjawab, yukaffirus sanatal madiyah,
puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyelisihi Yahudi, ketika itu kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari ke-9 yang disebut dengan Tasu'a. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, maka pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau pun mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Apabila tiba tahun itu, pada tahun akan datang, insya Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas pun mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebelum sampai tahun depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1134. Dari sinilah hadirin, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'iyah, Imam Ahmad dan Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan, disunnahkan kita berpuasa pada hari ke-9 dan pada hari ke-10 sekaligus, karena Nabi SAW pada hari ke-10 dan berniat selanjutnya pada tahun depan berkeinginan untuk berpuasa pada hari ke-9 sebagaimana disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Sebagian ulama juga hadirin menganjurkan pada kita untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram setelah puasa Asyura, ataupun bahkan tidak mengapa puasa pada hari Asyura, walaupun yang paling afdal adalah melaksanakan puasa di tanggal 9 ataupun di tanggal 10 sekaligus, dilihat dari banyaknya hadis sebagaimana ini dijelaskan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang mana tingkatan yang pertama adalah lebih sempurna apabila seorang muslim berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Yang kedua, apabila dilakukan berpuasa pada Muharram, 10 Muharram saja, sebagaimana dinukil dari Tajribul Ittiba halaman 128. Begitu juga disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, ada 3 tingkatan, bahwa yang pertama adalah ketika seorang berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 sekaligus, dan yang kedua adalah ketika seorang berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Inilah yang paling afdal. Kemudian ada itu yang ketiga, berpuasa pada 10 Muharram, yang sebagian ulama pun memakruhkannya. Dan yang terakhir hadirin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Abdullah bin Bas, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam, pernah berkata, yang lebih afdal adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 dari bulan Muharram, karena mengingat hadis Ibnu Abbas yang mana bunyinya, apabila aku masih diberi kehidupan tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9. Jika ada yang berpuasa pada hari ke-10, pada hari ke-11 atau seterusnya, maka pada tanggal 9, 10, 11 sekaligus, ini semuanya adalah baik. Semua itu adalah bermaksud untuk menyelisihi Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah awal atau pembuka dari tahun Hijriah. Menyambut tahun baru Hijriah bukanlah dengan memperingati atau memeriahkannya, melainkan kita melakukan amalia ibadah sesuai contoh sunnah yang ditetapkan dalam nas yang jelas dan tegas. Namun yang perlu kita ingat pada kesempatan kali ini hadirin, khususnya untuk pribadi khatib pribadi dan kepada umumnya kepada jamaah, adalah dengan bertambahnya waktu, bergantinya tahun, maka semakin dekat pula dengan kematian. Sungguh hidup di dunia hanyalah sesaat, dan semakin bertambah waktu, kematian pun semakin mendekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya." Aku tidaklah mencintai dunia dan tidak pula mengharap-harap darinya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Adapun aku tinggal di dunia tidak lain seperti pengendara
atau berteduh di bawah pohon dan beristirahat lalu meninggalkannya. Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya memiliki beberapa hari. Tatkala satu hari hilang, akan hilang pula sebagian darimu. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan kepada umatnya, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah apabila dipanjangkan umurnya, maka hendaklah semakin baik pula amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur yang panjang bagi kita sehingga kita bertemu dengan bulan Muharram, berpuasa di puasa At-Tasu'a dan Asyura dan seterusnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.